Apa khabar abang-abang akak-akak semua? Berjumpa lagi kita dengan kelompok satu. Jadi kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang... Biasa aja apa ngomongnya, Per? Biar keren, Loren. Enggak, kena marah ibu nanti. Udah, biasa aja ngomongnya. Sama pakai sekalian helmetmu itu. Saya Saida Asri, kami dari kelompok 1 Media Pembelajaran. Kami akan mini riset di Sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu. Di sini kami mini riset secara online menggunakan Google Meet. Bertepatan pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021 pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Di sini kami mewawancarai Bapak Juni Ismail Saragi SPD. Hai, saya Irene Regina Sembiring. Di sini saya akan menyampaikan permasalahan yang kami temui, yaitu kurangnya minat belajar siswa. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai. Yang ketiga, kondisi jaringan yang tidak stabil. Dan saya Ferdi Ardensyah Putra. Jadi setelah kami melakukan mini research secara online dan mewawancarai salah satu guru di SMK Pembangunan Bagan Batu dan telah menemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran online ini. Selain itu, kami juga sudah mewawancarai beberapa peserta didik di sana melalui chat via WhatsApp dan juga menemukan beberapa permasalahan lain, yaitu para peserta didik kesulitan memahami materi pembelajaran dikarenakan media yang digunakan itu membosankan dan juga sulit dipahami karena isi dari media tadi itu masih terlalu verbatif dan tekstual, masih terlalu menggunakan bahasa buku, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi yang ada di dalam media yang digunakan. Selain itu, beberapa peserta didik juga bisa dibilang masih kurang tahu dalam menggunakan teknologi atau bisa dibilang gaptek. Sehingga ini membuat kami berpikir untuk membuat media pembelajaran yang isinya itu gampang dipahami materinya dan menggunakan bahasa yang lebih gampang dimengerti. Kemudian juga kami menggunakan media hanya berupa PowerPoint saja. Awalnya kami ingin membuat media berupa web ataupun aplikasi. Jadi materi pembelajaran itu berbasis aplikasi ataupun berbasis web. Tetapi karena permasalahan yang kami temukan itu salah satunya adalah sulitnya jaringan dan juga tadi para peserta didik masih gaptek dalam penggunaan teknologi. Jadi kami lebih memilih menggunakan medianya PowerPoint saja dikarenakan lebih gampang untuk digunakan dan juga tidak memerlukan akses internet lebih lanjut gitu. Kita hanya perlu mendownload PowerPoint-nya saja, kemudian kita sudah bisa membukanya. Baik, jadi media belajar yang kami bikin adalah PowerPoint link, di mana di sini tampilannya terlihat seperti PowerPoint pada umumnya. Tapi yang membedakan di sini adalah jika kita mengklik salah satu dari judul yang ada di daftar isi ini, maka kita akan langsung menuju ke halaman ataupun ke slide yang membahas mengenai materi tersebut gitu. Langsung saja kita coba. Contohnya seperti pengertian kas kecil ini. Jika kita mengklik pengertian kas kecil ini, maka kita langsung akan menuju ke slide ataupun halaman yang membahas mengenai pengertian kas kecil. Seperti ini. Oke, di sini. Kemudian di sini juga kami membuat 4 tombol utama di bawah sini. Yang pertama ada tombol next, di mana tombol next ini kalau kita klik maka kita akan menuju ke halaman selanjutnya. Kemudian ada tombol previous atau tombol sebelumnya, di mana kalau kita klik sudah pasti kita akan menuju ke halaman sebelumnya. Oke. Kemudian 2 tombol selanjutnya, yang pertama ada di sini tombol yang berbentuk seperti speaker ya. Nah, tombol ini berguna untuk kalau kita klik maka akan keluar penjelasan mengenai materi yang ada di suatu slide. Contohnya di sini adalah materi mengenai pengertian kas kecil. Dan ini merupakan salah satu tombol atau fungsi favorit saya. Langsung saja kita coba. Jadi kas kecil ini adalah dana yang dibuat khusus yang gunanya itu adalah untuk pengeluaran perusahaan yang bersifat rutin ataupun mendadak dengan jumlah yang relatif kecil. Kemudian biasanya kas kecil ini dikelola oleh petugas keuangan perusahaan yang masih pemula dengan tujuan supaya mereka bisa belajar membuat neraca yang baik dari sistem kalkulasi yang paling sederhana. Oke, kemudian untuk tombol yang keempat di sini ada tombol yang gambarnya seperti gambar rumah. Nah, ini adalah tombol home. Dimana jika kalau kita mengklik tombol home ini, maka kita akan kembali ke
ke halaman ataupun ke slide yang berisi daftar isi tadi. Langsung saja kita coba lagi. Oke, jadi seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman media pembelajaran dari kelompok 1, yaitu media pembelajaran PowerPoint Link. Di mana menurut kelompok kami kelebihan dari media ini adalah yang pertama tidak memerlukan akses internet berlebihan, di mana hal ini dapat memudahkan siswa yang rumahnya itu berada di daerah-daerah yang rawan terhadap jaringan ataupun sinyal gitu. Kemudian yang kedua, kami sudah berusaha membuat materi yang ada di dalam media ini menjadi segampang mungkin dan semudah mungkin untuk dimengerti oleh peserta didik, ditambah dengan penjelasan berupa suara di setiap materinya. Tapi kelemahannya yang pertama yaitu media ini materi yang ada itu terbatas karena tidak terhubung ke internet, jadi tidak bisa mendapat materi tambahan lagi. Baiklah, jadi itulah tadi media belajar PowerPoint Link dari kelompok 1, di mana media itu tadi kami buat berdasarkan permasalahan yang kami temukan, terutama permasalahan untuk mengatasi kendala jaringan yang ada. Karena media tadi itu memerlukan akses internet yang bisa dibilang cukup hanya untuk mendownloadnya saja. Setelah di-download, para peserta didik langsung bisa menggunakannya di rumah tanpa perlu jaringan internet lagi. Jadi mungkin itu saja hasil presentasi mengenai mini research, rekayasa ide dan juga proyek dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata maupun yang disengaja dan tidak disengaja. Saya Ferdian Saputra dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi semuanya.